Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih cara menentukan titik entry yang paling bagus banget. Sebenarnya di beberapa video sebelumnya Simbah sudah sering banget membahas ya, bagaimana cara Simbah melakukan entry posisi, yaitu melihat arah tren atau menandai zone penting pada area H1, lalu kita lompat 2 time frame ke M5. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari titik entry yang paling pucuk atau yang paling sharp kayak gitu Mbak. Nah, metode ini juga bisa diterapkan di time frame yang lebih besar atau lebih kecil lagi. Misalkan kalian ingin entry di time frame M1, maka teman-teman bisa menaikkan 2 time frame untuk melihat arah trennya atau melihat posisi market itu dalam keadaan trending atau dalam keadaan ranging. Misalkan nih, teman-teman mau entry di M1, maka naikin ke 2 time frame yaitu di M5 dan M15. Berarti teman-teman lihat arah trennya itu di M15, lalu ambil entry di M1. Misalkan untuk swing ya sama juga. Teman-teman bisa menandai area penting atau melihat trennya di daily, lalu turunin 2 time frame, baru kalian melakukan entry posisi. Nah, di sini Simbah menggunakan H1 sebagai acuan untuk melihat apakah market tersebut dalam keadaan trending atau dalam keadaan konsolidasi. Setelah itu Simbah turunin ke M5 untuk mencari titik entry yang paling yang paling bagus lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebagai contoh di sini. Nah, di H1 ini kemarin Simbah melakukan entry posisi. Simbah melihat bahwa pergerakan market itu dalam keadaan ranging, Mbak, ya. Kita bisa menandai terlebih dahulu biar lebih jelas. Ini adalah zone atau zona ranging ya, atau zona konsolidasi. Dimana di sini dia hanya melakukan kenaikan, penurunan, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai akhirnya ada satu penurunan yang cukup signifikan banget ya. Ini semalam. Itu jika ini break total, ini bagus banget. Tetapi karena di sini dia hanya melakukan sweep liquid saja atau membuat sebuah ekor, maka ini bisa dikategorikan dalam kategori fake out atau breakout palsu saja. Nah, saat pergerakan market melakukan fake seperti ini, itu ada potensi besar banget untuk dia melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Makanya saat terjadi sebuah fake seperti ini, Simbah laju setelah menandai zona-zonanya seperti ini, Simbah turunin ke area M5. Nah, di M5 ini Simbah melihat sebuah momentum yang cukup bagus banget saat market mengalami penurunan cukup tajam. Ini kan kemarin ya, semalam ya, mengalami penurunan cukup tajam banget. Di sini ada terlihat sebuah pergerakan yang kecil-kecil, lalu tiba-tiba ada kenaikan yang cukup kencang, shoot. Nah, kenaikan yang cukup kencang seperti ini, itu teman-teman bisa menandai candlestick kejepit. Ini kan bullish ya, berarti kalian bisa menandai candlestick warna merah sebelum terjadinya kenaikan yang signifikan. Nah, itu bisa jadikan sebuah demand area. Nah, makanya Simbah menandai area sini, ini tak tandain lagi ya. Nah, ini nanti tak kasih warna merah saja biar kelihatan. Nah, area merah ini Simbah tandai dari body candle warna merah sampai ekor candle warna merah ini, Mbak. Ya, body ke candle. Ini merupakan zona entry Simbah nanti. Kenapa Simbah melakukan marking pada area ini? Ini bisa dijadikan sebuah demand area jika pembentukan sebuah candle kejepit itu terjadi sebelum terjadinya kenaikan yang signifikan. Ini teman-teman bisa melihat ya, pergerakannya lambat, tiba-tiba wush. Nah, di sini banyak banget nih orang yang ketinggalan entry. Makanya candlestick kejepit ini menjadi demand area yang cukup valid untuk memantulkan harga. Saat harga mengalami kenaikan, Simbah entry pending order tuh di area sini. Nah, lalu kejemput nih. Nah, kejemput dua entryan Simbah pakai 0,5 ya. Setelah itu harga melanjutkan kenaikan sampai saat ini cukup tinggi banget ya kenaikannya. Ini Simbah masih hold ya, masih tahan. Ini sekarang sudah running profit. Ini kemarin Simbah depo 10 juta di akun yang ini, dan sekarang sudah running profit segini. Ada dua akun yang Simbah targetkan untuk swing ya, di akun yang ini sama akun satunya lagi. Di akun satunya lagi juga entry satu lot,
itu kemarin sempat Simbah melakukan scalping ya, depositnya sama juga di akun yang satunya lagi. Cuman Simbah sempat melakukan scalping, tak naikin untuk equity-nya sampai di angka 21. Nah, setelah itu Simbah entry untuk Simbah hold sementara. Oke. Nah, jadi seperti itu Mbak ya untuk melakukan entry posisi. Jadi kita cuman menandai pada area H1. Ini jika kalian ingin menandai di H1 atau ingin entry di M5. Tapi kalau ingin entry-nya di M15 ya bisa menandai di time frame yang lebih tinggi. Intinya loncat 2 time frame. Itu merupakan cara Simbah ya. Kalau cara orang lain kita nggak tahu juga. Karena ada yang hanya lompat 1 time frame, ada yang memang hanya menggunakan time frame itu saja. Tapi kalau Simbah untuk mencari titik entry yang paling sharp itu biasanya menggunakan 2 time frame, yaitu time frame pertama untuk melakukan analisa pergerakan harga, apakah dia trending, ranging ya. Setelah itu setelah dia masuk ke dalam zona penting, Simbah turunin ke M5 atau lompat 2 time frame. Nah, di M5 ini kita bisa mencari konfirmasi titik entry. Seperti ini, dia melanjutkan penurunan ya. Lalu dari sini membuat sebuah area candlestick kejepit, dia melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Lalu kenapa di sini Simbah berani entry buy? Kenapa nggak memprediksi bahwa harga akan turun lebih jauh? Karena di sini ada terjadi sebuah CB1 juga Mbak. Ini adalah candlestick kejepit ya, yang telah terbreak atau valid menjadi area CB1. Nah, satu candlestick kejepit dia turun lalu di break ya, mengalami kenaikan. Nah, candlestick ini menjadi candlestick CB1 atau formasi CB, di mana saat harga kembali turun dia akan mencari area demand-nya ya. Nah, setelah mencari area demand, maka di sini merupakan area entry yang cukup valid banget untuk kita melakukan entry posisi. Nah, karena ini Simbah targetkan untuk swing, jadi di sini Simbah nggak pasang stop loss ya. Simbah nggak pasang stop loss, jadi stop loss Simbah itu ya saldo ini Mbak. Stop loss Simbah sama dengan MC. Jadi Simbah saldo ini Simbah resikokan untuk entry di akun yang ini. Sekarang sudah mulai running profit ya, sudah 100% ya untuk hasil profitnya. Tapi Simbah biarkan saja, karena jika kita cek ya pada daily time frame, di sini seller sudah mulai melemah dan harapannya sih buyer sudah mulai muncul Mbak ya. Dan di sini target Simbah di angka 2000, nggak tahu ini nanti dapat apa enggak. Ini memang terlalu tinggi banget ya targetnya. Cuman setidaknya karena Simbah entry 2 layar, nanti bisa TP bertahap. Nanti sekiranya harga nggak sesuai arah, maka Simbah akan TP sebagian ya, TP 1 layar, lalu yang 1 layarnya Simbah akan pasang BEP ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi cara entry atau cara mencari sharp entry itu teman-teman bisa mengikuti cara Simbah ini, yaitu dengan cara menandai area penting pada H1 lalu kita entry pada M5. Jadi paham ya Mbak ya. Jadi video ini Simbah ulas kembali, jadi agar teman-teman yang baru kenal channel Simbah Info tahu ya bagaimana cara melakukan entry posisi yang bagus versi Simbah, tapi ya cuman nggak tahu kalau versi orang lain, karena setiap trader itu memiliki cara dan juga gaya trading berbeda-beda. Mungkin gaya Simbah nggak sama dengan gaya sampean ya, begitupun gaya sampean juga nggak sama dengan gaya Simbah. Jadi intinya mana cara yang menurut sampean itu paling profitable atau yang bisa menghasilkan cuan, ya maka pakailah itu. Tetapi jika sampean ingin mengikuti gaya trading Simbah seperti ini ya, lompat 2 time frame, ya monggo jika sekiranya cara ini juga cocok dengan gaya trading sampean. Oke, salam dari saya, Simbah Info.